ya kan? Lebih lebih ledakannya lebih keras daripada bomnya kalian dan lebih tajam daripada parangnya kalian, lebih lebih mengerikan daripada penjaranya kalian. Perkataan saya ini. Karena itu teman-teman, ayo berani bicara. Karena begitu bicara dunia internasional itu dengan masalahnya nggak ada yang bicara. Dan itu sudah diungkapkan oleh PBB bahwa undang-undang penistaan agama itu hanya diberlakukan kepada minoritas saja di Indonesia. Dan itu adalah upaya untuk menekan minoritas seperti kita semua, ya kan? Iya, karena saya berpikir Asia-Asia yang di Amerika mereka bisa ngomong karena ada suatu misalnya kayak para minoritas seperti orang kulit hitam bisa ngomong, bisa demo. Coba kita minoritas demo di jalan. Iya, selesai Mereka sudah. pasti ujung-ujung bilang, kamu numpang di negeri ini, sadar diri. Tapi jangan demo Wah, ya, teman-teman jangan demo ya, karena kalau Anda demo nanti ditunggangi oleh orang-orang ini yang kurang ajar yang mau ngelengserin Jokowi. iya, Saya bukan iya, pendukung Jokowi, tapi Anda butuh kestabilan pemerintah. Itulah yang benar-benar. masalahnya. Jadi jangan sampai ada orang Kristen ikut demo apalagi bawa-bawa atribut. Anda bisa suarakan seperti saya, ya dengan cara Anda teriak yang keras. Teman-teman yang dari luar negeri yang sudah bukan WNI lagi, ya, yang berbahasa Indonesia, teriakan yang sama. Kayak Judi Kaniago itu harusnya ikut teriak tuh. Sudah teriak dah, tapi kurang keras. Dan beberapa teman yang di Australia, yang ada di Finland, yang di Swedia, ayo ikut teriak sama saya. Yang ada di Rusia itu kemarin satu itu ya, harusnya ikut teriak sama saya. Dia bilang sudah bukan warga negara Indonesia lagi. Harusnya ikut teriak bareng-bareng supaya suara kita didengar. Nah, itu nanti teman-teman di sini akan terinspirasi semua. Anda berdiakonia, tugas Anda berdiakonia dan melakukan itu tadi tindakan-tindakan hukum. Kita nggak boleh ya demonstrasi gede-gedean gitu oleh orang Kristen, nggak boleh ya. Saya menentang itu karena itu akan bisa chaos. Kan kita itu bukan tugas orang Kristen hanya memberikan suara kenabian. Itu nanti Tuhan Yesus yang akan bergerak bukan kita. Ya biarlah ya Iya, tugas kita menyuarakan suara kenabian. Begitu Pak Gabriel. iya. Jadi Terima jangan kasih, takut. Pak Paul. Makanya saya menghimbau Ya, teman-teman kalau yang tidak ada kepentingan yang dengan suatu, ayo mulai tampakkan muka supaya kita ya. tujukan. Makanya saya prioritaskan tempat-tempat yang tampakkan muka ini supaya ada spirit keberanian ditularkan. Bahwa saya ini yang ada di sini bukan ghost semua, bukan hantu nih, gitu ya. Tapi Iya. tetap tetap Untung ya ada channel Pak Paul ini sih, jadinya benar-benar ada wadah untuk kita semua untuk bisa menyuarakan betul. suara-suara yang terbelakang ini. Terima kasih, saya benar-benar Hanya tetap yang nambah-nambah muka iya, disusun ya, kata-katanya disusun supaya jangan sampai salah ngomongnya. Ntar Anda kan masih di Indonesia. Jadi yang tambah muka kalau ngomong juga disusun hati-hati ya, tetap hati-hati pakai hikmat lah. Kalau saya kan sudah di luar, iya. udah saya perhitungkan. Kalau saya itu sudah saya perhitungkan. Gitu ya. Terima Gitu kasih Pak Pak, terima Gabriel, kasih. luar biasa. Ya, Iya. terima kasih. Langsung Yesus adalah Tuhan. Wah, nih yang seneng nih. Gua paling demen kalau tampak-tampak muka begini nih. Udah muda-muda, berani-berani. Silakan. Saya cuma mau bertanya Alkitab aja, Pak. Ya, boleh. Oke. Ini saya mau tanya, apakah Yakobus 2 ayat 24 itu bertentangan dengan Roma 3 ayat 28? Yakobus 2 ayat 24. Ya, dengan Roma 3 ayat 28. Pertentangannya di mana? Menurutmu pertentangannya di mana? Kan Roma ini mengatakan bahwa keselamatan karena iman, tapi di Yakobus itu katanya bukan hanya karena iman. Saya masih bingung di situ, Pak. Bukan begitu. Jadi ini ya. Nampaknya ada banyak kebingungan dari kita sendiri karena waktu itu ngikutin Martin Luther ya. Jadi itu sampai turun-turun temurun orang itu diselamatkan karena iman atau karena perbuatan. Tetapi yang benar adalah begini nih. Orang yang punya iman, kalau imannya benar akan menghasilkan perbuatan auto. Masalahnya banyak orang imannya palsu, apalagi di zaman damai. Di zaman damai ini orang boleh ngaku-ngaku Kristen toh, gampang sekali. Siapa yang mau ngaku-ngaku Kristen terus langsung dibunuh? Ya kalau yang bekas kayak MKC ya masuk penjara lah. Ya Saifuddin ya masuk penjara lah. Tapi kalau Anda yang orang-orang dari lahir Kristen, ngaku-ngaku Kristen kan gampang banget kan? Saya Kristen dari lahir, gampang banget. Tapi kelakuan udah kayak iblis semua. Nah, apakah dia benar-benar seorang pengikut Kristus? Bukan. Orang yang lahir baru
ya, maka dari dalam hidupnya akan mengalir perbuatan-perbuatan. Jadi jangan dibalik. Jangan saya akan menunjukkan saya orang Kristen dengan perbuatan saya. Salah. Kalau kamu benar-benar seorang Kristen, pengikut Kristus sejati, Kristen ya, pengikut Kristus, dan kamu lahir baru, maka otomatis dari hidupmu akan melahirkan perbuatan-perbuatan. Kalau kita ternyata perbuatan-perbuatan kita nggak seimbang dengan apa yang kita katakan, kita perlu duduk diam, tanya Tuhan, tolong aku. Kok apa yang aku lakukan beda sama yang aku imani? Berarti ada nggak beres, kita mesti introspeksi. Masalahnya banyak orang nggak mau jujur sama dirinya sendiri. Ya, banyak orang nggak mau jujur sama dirinya sendiri. Ya dia masih ceraiin bininya, ya kan? Dia masih nggak bisa ngampuni suaminya, dia masih nggak bisa ngampuni mertuanya. Dan dia berkata, aku seorang Kristen. Wah, hati-hati. Jangan-jangan Anda bukan seorang Kristen, tapi sedang berilusi menjadi seorang Kristen. Jadi artinya seperti itu. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Artinya, kalau kita ngaku-ngaku punya iman, kita amatin perbuatan kita. Kalau perbuatan kita kecenderungannya selalu nggak baik, jangan-jangan iman kita bohong. Yang tahu kita sendiri harus jujur. Kadang-kadang kita nggak jujur sama diri sendiri. Nah, kita nggak bisa menghakimi orang karena misalnya nih ada orang-orang kayak saya kan kolerik ya, keras sekali. Nah, yang merasakan keluarga saya ini berubah apa enggak? Nah, jadi begitu bilang kamu katanya hamba Tuhan tapi begini begitu, orang kan mengkritik saya, kan orang cuma tahu luarnya aja. Dia nggak tahu tujuannya saya, dia nggak tahu apanya saya, makanya kita juga nggak boleh menghakimi orang lain juga. Yang tahu ya yang di sekeliling kita, istri, anak, mertua, yang tahu setiap harinya kita, pembantu di rumah, yang merasakan perubahan dari lahir barunya kita. Kalau di YouTube ini semua orang panggung sandiwara ini, jadi kita bisa jadi siapa saja, sok baik, sok tulus, mulutnya lembut, hati, padahal isinya lembut semua hatinya, ya kan? Katakan dengan lemah lembut, iya, tapi hatimu lembut semua masalahnya. Nah, itu hati-hati, setan semua. Jadi kita harus jujur. Dan yang merasakan adalah keluarga kita. Itu yang dimaksud dengan Yakobus 2. Makanya saya tidak setuju waktu Martin Luther berkata, wah ini Yakobus ini nggak jelas nih, yang benar Roma orang benar hidup oleh iman, Roma 1:17, ya kan, orang Roma 3:28, orang diselamatkan oleh iman. Karena Martin Luther waktu itu dia nggak nangkep. Yakobus ini berbicara dengan cara Ibrani. Ada konsekuensi. Ketika kita bilang iman, maka harusnya ada buahnya. Buah roh, Galatia 5 ayat 2-3. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, otomatis. Tapi kalau kita isinya daging terus, jangan-jangan kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau ada orang lagi marah, misalnya kalau saya kan galak, wah nggak penuh Roh Kudus nih, orang-orang pada kamu jangan menghakimi dulu, kamu belum tahu yang saya lakukan tujuannya apa, kan begitu kan. Nah itu teman-teman harus jangan menghakimi, tetapi terapkan itu buat hati kita sendiri, jujur. Dan tanyalah sama keluarga kita, apakah aku sudah cukup menjadi berkat buat kalian? Ternyata enggak. Waduh, kamu itu ampun kentut banyak baunya, minta ampun. Ya, jangan cerita kentut dong. Kalau kentut mah nggak bisa ditahan, dia bilang gitu misalnya kan. Tapi apa buah-buah kita buat kalian? Nah, itu begitu ya kira-kira. Jadi jangan dibalik. Jangan orang berusaha berbuat baik demi menunjukkan dia Kristen. Tapi kalau dia sungguh-sungguh lahir baru, maka dia akan auto berbuat baik. Kalau dia tidak auto berbuat baik, duduk diam sama Tuhan, tanya, Tuhan tolong aku. Kayak si Amin Wijaya, Tuhan Yesus tolong. Gitu. Oke, ini habis Pak Victor dulu. Pak Victor masih di sini? Oh, sudah nggak ada ya? Kalau gitu, masih ini ya Pak. Masih. Ya oke, Pak Victor silakan. Habis Pak Victor MKC ya, silakan Victor. Ya. Oke, Pak Paul, jadi saya mewakili. Lu nyanyi dulu dong, keren amat tuh background-nya. Enggak bisa. Enggak bisa nyanyi, Bang. Bang. Harus nyanyi dulu dong. Mau tanya satu aja buat Bang Paul ini. Jadi gini Bang, jadi kemarin itu teman saya itu saya perlihatkan sama videonya Bang Paul itu yang katanya yang Yahudi itu loh, yang katanya kalau Jepang katanya kalau nggak menyerah ke Belanda, kalau nggak menyerahkan ke Soekarno, katanya kan harus menyerahkan ke Yahudi, ke Belanda gitu. Iya. Ya. Nah teman saya itu malah nyalahkan Bang Paul gini katanya. Ya enakan daripada jadi budak jadi diserahkan ke Belanda, enakan ke Jepang katanya. Katanya kalau jadi desanya Jepang nanti orangnya jadi
keturunannya nggak kayak gini, keturunannya di orang Jepang jadi bagus gitu katanya. Kalau diserahkan ke Belanda kata juga, wah enak daripada di Indonesia kayak gini, kalinya aja sungainya aja kotor. Kalau di Belanda nanti orang-orangnya pasti nggak akan seperti Indonesia sekarang. Itu menurut Bang Paul gimana? Pemikiran yang seperti itu. Harusnya diserahkan ke Belanda, man cari-cari cantik kalian nanti, keren-keren, gagah-gagah. Jadi Indo semua kan? Itu yang lah ya, pemikiran Bang Paul. Kalau diserahkan ke Jepang, kalau Pancasila apa enggak? Cuma itu aja. Kalau diserahkan ke Jepang ntar jadi KT semua. Enggak bercanda ya, bercanda. Okay. Tetapi yang benar adalah gimana, memang Bang, sudah saatnya waktu itu memang Indonesia harus berdiri, harus berdikari. Jadi harus lepas. Karena justru Belanda itu yang membuat, itu sudah kita bahas selama berjam-jam dan berhari-hari ya. Belanda itu yang justru membuat Nusantara itu bisa bersatu loh. Kalau enggak kerajaan-kerajaan ini masih perang satu sama lain. Waktu Belanda belum masuk, waktu Belanda belum masuk ke Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam ini saling perang satu sama lain loh, nggak rukun loh. Padahal sama-sama Islam loh. Oh, seperti itu. Iya. Saling perang. Begitu Belanda masuk, mereka masih saling perang, saling menyerahkan adiknya, kakaknya itu dengan minta persenjataan dan minta tentara Belanda buat support mereka. Makanya salah satunya adalah ketika si Sultan Mataram mau tangkap Trunojoyo. Itu kan masih keluarganya mereka sendiri. Trunojoyo mau ditangkap gara-gara Trunojoyo kan Hindu kan. Terus si Amangkurat dia bilang sama si Belanda, tolong tangkapin Trunojoyo, soalnya ini orang hebat sekali dan kami sama-sama coklat kulitnya. Kalau kamu kan kulitnya putih, jadi ketahuan siapa lawan siapa kawan kan. Maka diserahkanlah pantura. Bayarannya apa nih? Belanda bilang, bayarannya pakai pantura. Oke, bungkus. Pantura diserahkan ke Belanda. Ya kan, pantura diserahkan ke Belanda dan Trunojoyo ditangkap. Iya. Biaya perangnya kasihkan apa? Kasihkan Salatiga dan sekitarnya. Ya kan, Merapi berbabu komplek. Makanya di daerah sana itu Islamnya abangan. Karena ada di daerah-daerah kayak di Magelang, di Muntilan, di Sleman, itu jadi wilayahnya Belanda, jadi Kristen kan, Salatiga termasuk, ya kan. Nah, tetapi kemudian anaknya si Amangkurat ini yang mati di Tegal itu, Sunan apa? Yang kemarin itu cerita di nah, Ampel, itu kan Ampel. Saya lupa itu. Dan itu kan kemudian ngomongnya apa? Kamu pergi, ini kan tanahnya kami. Lo nggak bisa, kamu orang tuamu sudah kasih ke saya, bapakmu. Oh nggak bisa, ini tanahnya saya. Maka Belanda bilang apa? Ayo perang dong. Masa sudah ada janjian kok, nggak ada hukum internasional. Nah gitu ceritanya bro. Jadi sejak itu kemudian satu-satu ya dijual ke Belanda tuh. Sultan Aceh dulu juga sama, kerja sama Belanda. Dulu mereka semua kerja sama Belanda akhirnya. Dan Belanda kan pedagang. Belanda kan pedagang, bro. Negaranya kecil sekali. Gitu. Sekarang aja jumlah penduduk Belanda cuma 18 juta loh. Jumlah penduduk Belanda hari ini cuma 18 juta. Indonesia 250 juta. Bagaimana negara yang 18 juta bisa ngalahin 250 juta? Itu kan saking gobloknya orang kan. Berarti kalau ngomong menjajah, enggak, beli. Belanda itu beli, bukan menjajah, beli. Enggak mungkin menjajah bisa menang, beli. Siapa yang jual? Penguasa Islam ini yang jual, sultan-sultan Islam ini yang jual ke Belanda. Ada nggak kerajaan Majapahit menjual ke orang asing? Nggak ada. Mongol datang aja dikentutin pergi Mongol kok. Iya toh? Kerajaan Mongol yang begitu besar punya mesiu loh. Mongol punya mesiu toh bro. Punya mesiu. Meriam kan, mesiu itu kan yang nemukan Mongol bukan Belanda. Mereka bawa mesiu, mereka bawa meriam. Selama ini kalau farmingnya Belanda bang, itu sama Jerman katanya yang jago bikin senjata seperti itu, kata teman saya itu. Awal mesiu itu dari Mongol dan itu orang-orang Marco Polo itu datang yang membawa mesiu itu ke Eropa. Oh iya. Ya. Oke. Ya, mesiu itu semua dari mesiu bahan peledak itu semua dari Cina, dari Mongol. Dan mereka mereka datang ke sini. Iya, dari Mongol dan dari Cina lah. Mereka kan berdua kan karena dekat perang satu sama lain, jadi mereka bertukar teknologi kan dengan perangnya itu kan. Dan Mongol datang kemari itu bawa mesiu. Kenapa bisa cuma diketutin doang sama orang Majapahit, pulang mereka? 2 kali datang cuma diketutin doang, pulang loh mereka. Padahal negaranya lebih besar. Kenapa Belanda yang cuman kecil? Karena dagang. Mereka datang dagang. Kalian dijual sama Sultan. Iya. Kalian dijual.
lu jual, itu gua dijual, beli. Bang, berarti. Iya, kita dijual. Kalau nggak bisa lah. Kalau nggak ada restu dari penguasanya gimana? Contoh Jalan Dendels. Kamu belajar di sejarah, Jalan Dendels adalah apa? Perbudakan kan, kerja rodi kan? Perbudakan itu kerja paksa katanya dari Belanda, Bang. Iya, Gitu. tetapi kemarin peneliti senior LIPI di LIPI ya, Iya. itu sudah membuktikan, ada liputannya di detik.com ya, bahwa Jalan Dendels itu sudah dibayar sama si Dendels, tapi nggak disampaikan, uangnya tidak disampaikan kepada rakyat. Oh, mungkin dikorupsi, Bang. Mungkin Dikorupsi sama orang-orang penguasa penguasa Islam ini. Sama bupati yang Islam ini dikorupsi. Benar. Tapi kenapa tidak dicatat di sejarah, Bang, ini, Bang? Harusnya kan sudah ada di sekolah. Sekarang dibongkar sama peneliti LIPI loh. Yang bongkar peneliti LIPI loh. Nanti saya cek, Bang, ya. Sudah dibongkar. Ya, cari ya peneliti LIPI Jalan Dendels sudah dibayar. Oh, gitu. Cari aja di detik.com. Itu benar, kita sudah bahas juga kemarin itu ya. Nah, gitu saya ya. Saya lihat, Bang, itu, Bang. Makasih penjelasan. Nah, makanya rajin-rajin satu video-video saya satu-satu dilihat, itu banyak sejarah ya, kita banyak cerita sejarah. Gitu. Saya pengen banget ikut nih. Zoom ini terus, Bang. Mohon saya dikasih nomor pribadi atau apa gitu, Bang. Jadi kalau saya ini lagi langsung nyaman gitu, Bang. Pakai linknya selalu sama. Pakai linknya selalu sama kita. Sama. Iya. Gitu Oke, ya. Bang. Makasih banyak, Bang. Oke, luar biasa Victor. Tetap semangat anak muda tapi tetap pemberani ini. Oke, lanjut ini Pak MKC, sahabat saya nih. MKC mana tadi MKC? Shalom. Wah, Shalom MKC, sahabat kita ini. Salam luar biasa. Sadar. Salam sadar MKC. Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sadar. Oke, luar biasa ini. Terima kasih Pak Paul Jang yang saya hormati. Juga kepada teman-teman yang ada di room ini. Yang Tuhan Yesus berkati semuanya. Pesan Tuhan Pak Paul Jang ini memang luar biasa. Cuman pesan Tuhan hati-hati berbicara, jangan mengutuki baik Indonesia, baik orang, karena Pak Paul Jang ini maaf mulutnya sedang dipakai Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan Pak Paul Jang ini akan terjadi. Cuma mungkin itu saja pesannya untuk Pak Paul Jang. Tapi saya berdoa, nanti akan bermunculan paujang-paujang yang lain. Karena memang Pancasila ini perlu sakti lagi. Begitu. Jadi perlu berdiri Pancasila sakti. Indonesia kembali ke habitatnya Pancasila, bukan ke agama. Ini saya sebetulnya sudah kangen banget dengan Pak Paul Jang ini ngobrol, kadang-kadang live-nya malam, saya sudah ngantuk. Dan sekarang juga memang saya diburu-buru, diminta oleh Pak Yusuf Manubulu biasanya tiap sore. Gitu, Pak Yusuf Manubulu ini rutin ngundang saya, begitu kasihan sama saya katanya. Jadi lumayan. Haleluya. Terima kasih. Pak Paul Jang mungkin melepas kangen, ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan mengenai tadi saya mendengar Injil diberitakan kepada orang mati, maksudnya yaitu mati rohani. Itu ada petunjuk kepada saya bahwa itu yang mati rohani yang perlu mendengar, bukan mati yang dikubur, begitu. Itu tadi saya diingatkan itu. Banyak orang yang mati rohani. Seperti saya dulu waktu belum percaya Yesus, saya mati secara rohani, begitu. Jadi kita bangkitkan sekarang. Kita hidupkan lagi, karena banyak orang yang kegelapan. Dengan adanya Pak Paul Jang seperti ini, Indonesia baru melek matanya. Melek matanya semuanya. Jadi, sudah. Sekarang pada sadar, makanya saya salam sadar. Semoga pada sadar. Itu. Indonesia aman sebetulnya. Saya beranikan diri, saya tidak takut mati menyampaikan kebenaran. Karena kalau tidak ada orang yang berani, siapa lagi yang akan menyampaikan kebenaran. Dan kekristenan supaya terus maju, jangan diinjak-injak, jangan direndahkan. Puji Tuhan, buahnya. Dari saya bersuara dengan teman-teman, seling live, di Cilegon sudah ada kabar akan diizinkan punya gereja berdiri. Nah ini kebahagiaan juga.
Dan kemarin ada yang kesaksian dari Sulawesi bahwa mendengar video Muhammad Kace dan Supri Ibrahim, saya dari mualaf balik lagi gitu. Saya sampai nangis mendengarnya. Terharu ya, kayak sama dengan Pak Paujang tadi. Ada yang bertobat, dengar khotbahnya Pak Paujang. Waduh, saya sangat kita sekali itu. Selamatkan di orang. Banyak orang yang diselamatkan sekarang. Makanya saya tidak takut karena saya punya bukti-bukti apa yang saya sampaikan tidak meleset dari dalil. Begitu. Mungkin itu Pak Paujang yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Memang banyak sih melepas kangen, tapi karena dibatasi dengan waktu, dan saya juga ditunggu Pak Yusuf Madubulu, saya izin pamit langsung kepada semuanya. Salam hormat, salam sadar Pak Paujang. Mohon maaf kalau saya tidak aktif mengikuti Pak Paujang, karena kadang-kadang Pak Paujang kan live-nya malam. Kebetulan hari ini masih sore ini, jadi saya bisa ikut ya. Maka saya sabar menunggu. Saya ingin melepas rindu dengan Pak Paujang. Terima kasih Pak Paujang. Luar biasa. Maju terus Pak Kace. Luar biasa. Jangan takut. Haleluya. Pamit semuanya ya. Luar biasa. Salam sadar. Ya, gitu. Jangan takut dong. Ya, kita perlu ya roh-roh keberanian itu kita siarkan terus ini, luar biasa. Saya tidak takut. Kemarin berhenti itu saya menghormati Pak Kapolri dan Pak Presiden supaya situasi politik kondusif, itu saja. Bukan saya takut, tapi saya berhenti menghormati lah. Pemimpin kita jangan diobok-obok, kan itu maksud saya. Karena betul. Itu idenya sama, betul. Kemarin saya juga sempat mau berhenti, cuman itu memang Zoom ini menjadi sarana saya buat update keluarga. Jadi kita juga pikir kita mau menghargai supaya jangan dikira nantang, bener nggak Pak Kace? Kita bukan mau nantang, betul nggak? Tapi saya live juga sewaktu-waktu mana jalan saya live, begitu. Betul. Begitu. Oke, luar biasa Pak Kace, selamat bertugas. Siap. Oke, lanjut Adi Ismoyo. Ya, terima kasih Pak Kace, salam sadar Pak Kace. Haleluya. Pamit ya. Oke. Sukses. Silakan Adi Ismoyo. Ya. Salam Wong Kito Galo. Adi Ismoyo, silakan. Ya, Wong Kito Galo. Ya. Pak Cak Mano kabarnya? Baik, Bapak, baik semua Bapak. Oke. Mau tapi minta maaf saya nggak bisa tampak aja karena memang handphone saya nggak bisa selfie. Nggak apa-apa. Loh, kita pelan-pelan, nggak selalu harus begitu ya. Artinya ada kepentingannya. Cuman saya tetap menghargai teman-teman yang nampak wajah, saya prioritaskan supaya spirit keberanian ini jangan sampai padam. Lanjut Pak Adi Ismoyo, Wong Kito Galo. Iya, jadi ada pengalaman sedikit Pak Paul. Jadi saya kan ke luar kota tuh. Ya. Jadi ada proyek di luar kota, rencana mau proyek. Jadi biasanya kan di satu perumahan kan ada musola Pak Paul. Saya kepikiran mana ke mana ke Banyuasin. Banyuasin, ke Muba ya, Musi, Banyuasin. Iya, jadi saya ada rencana mau kerjain proyek perumahan. Jadi saya kepikiran nih, saya kayaknya nggak maulah bangun musola. Saya mau bangun balai pertemuan aja, yang ada lambang Pancasila, nggak ada lambang-lambang agama, ya kan? Kenapa? Harusnya, kenapa Pak? Nggak apa-apa Pak, bangun masjid, bangun musola itu nggak apa-apa Pak. Bangun? Enggak, Pak Paul. Jadi di situ kan mayoriti. Terus pikirannya sulit maju, Pak Paul. Jadi di daerah itu sebenarnya baik. Tapi karena pemikirannya itu, saya pengennya mau bangun tempat pertemuan. Jadi kita ngomong di situ bisa, kalau ada ibadah orang Kristen boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Semuanya bisa. Itu maksudnya Pak Paul. Bukan saya mau. Iya. Oh iya, saya paham maksudnya. Tetapi intinya gini ya, ini saya jeda dulu. Jangan terus Anda, teman-teman yang lain, ini nanti mau bangun masjid nggak boleh, jangan ya, karena rumah ibadah itu kan haknya tiap orang dan kita harus mensupport. Saya waktu kecil, ayah saya di belakang rumah itu ada musola besar ya, masjid lah besar ya. Terus ayah saya ngajarin, ayo turun, ikut sama-sama kita gotong-gotong bantuin bikin musola ini, gotong royong. Nah, saya dulu ikut bangun musola dan ayah saya mengajarkan bahwa loh Pak, itu kan bukan rumah ibadahnya kita. Loh, justru kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita itu mensupport mereka juga.
bukan mensupport terorismenya. Makanya jangan ngasih sumbangan ke orang nggak jelas di pinggir jalan. Kalau ngasih sumbangan di orang pinggir jalan itu buat terorisme ya seringkali ya. Orang yang minta-minta di pinggir jalan itu seringkali itu buat terorisme lah. Iya, hati-hati. Tapi kalau Anda mensupport langsung, misalnya ada satu memang orang ya saya jelas nih punyanya siapa gitu kan. Terus di situ kita bangun di situ. Udah kita kirimnya apa? Kirimnya semen, jangan kasih uang. Kasih uang bablas. Gitu kalau Anda mau mensupport. Jadi boleh nggak kita pertanyaan, boleh nggak kita support masjid, bangun masjid? Boleh. Orang Kristen boleh nggak? Boleh. Tapi jangan kasih uang. Ingat-ingat, jangan kasih uang, karena kasih uang itu nanti buat biayain terorisme atau dimakan sama si pengurusnya. Jadi kasihlah semen, batu, kirim bahan bangunan. Gitu. Dan misalnya nih lagi buka puasa begini kan, Anda kirim takjil nih. Anda beli di warung Islam. Biar mereka sendiri yang mengelola di situ, kirim sana. Gitu. Support itu menunjukkan Anda itu berpancasila. Betul. Jadi maksud saya begini, di dalam satu komplek biasanya ada 200 rumah, itu kan harus ada bangun musola, Pak Paul. Iya. Jadi sebenarnya saya pengen bukan merubah ya, maksudnya ya merubah. Fasum itu ya, fasilitas umum. Nah, untuk fasosnya gitu loh, Pak Paul. Jadi bangun balai aja. Betul. Itu, Pak Paul. Jadi kan sedikit banyak kan bisa menularkan Pancasila itu hidup kembali, Pak Paul. Gitu. Betul ya, Pak. Karena betul. Iya, jadi itu keras sekali, Pak Paul. Betul. Sebetulnya kemarin Ia Subiakto juga bilang gitu, harusnya kita bikinnya itu satu bangunan ya, Jumat dipakai sama orang Islam, kalau hari Minggu dipakai sama orang Kristen. Dia bilang begitu, bagus juga ya. Itu sebenarnya yang terjadi di Berlin. Di Berlin itu hari Minggu dipakai ke gereja, hari Jumat dipakai orang Islam gerejanya. Iya. Gedung serbaguna, Pak. Gedung serbaguna itu. Ya, itu gereja loh, gereja. Kan masjidnya kan ditutupin gara-gara pandemi kan. Bangkrut, gara-gara pandemi bangkrut karena kan nggak ada uangnya, mereka nggak ada sedekahnya, nggak bisa kumpul-kumpul kan. Yang datang, yang diizinkan cuma 10 orang. Biasanya datang itu orang-orang imigran itu kan masuk bisa 100 orang, 200 orang. Nah, itu cuma 10 orang. Nah, duitnya dari mana? Sewanya, maintenance-nya. Tutup. Nah, terus sama gereja dibuka gerejanya, kalian Jumat boleh sholat Jumat di sini. Betul. Wah, lebih Pancasila ya, gila ya. Jerman itu bisa Pancasila, lebih Pancasila daripada Indonesia. Ngeri kali. Jadi itu, Pak Paul. Jadi Indonesia bisa nggak gitu, Pak Adi? Di Palembang bisa begitu. Mulai, Pak Paul. Maksudnya bukan saya mau menunjukkan sama orang, artinya saya harus memulai dulu, Pak Paul, dari keluarga. Saya mulai ke pekerjaan kan begitu, Pak Paul. Jadi setiap jalan sekarang ini orang banyak bicara tentang Pak Paul. Kamu dengar nggak itu nanti 26? Waduh, ini orang nggak ngerti. Tapi saya diam aja kan. Selanjutnya bukain video rekaman yang ngomong. Ini saya sudah ngomong sama dia. Saya bilang ya kan. Kamu lihat dulu. Kamu dengar dulu. Jangan langsung lihat yang Nabi ke-26. Aduh, pendek sekali. Saya pikir gitu. Ngomong gitu kan. Mereka jadi tahu. Oh gitu ya. Ini sebenarnya tujuannya baik untuk manusia. Untuk sama, saya bilang gitu. Dialah yang jelas saya terus dukung, dan saya bukan cuma melakukan yang betul-betul Pak Paul doa yang bisa semakin menularkan. Begitu Pak Paul. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Rahayu, Swastiastu, Palembang. Luar biasa nih Adi Semoyo. Ini Pak Tambunan nih, senior Tambunan. Silakan. Pak Tambunan. Pak Tambunan? Ya, silakan. Shalom Pak Paul. Shalom. Habis Salam ini Pak buat- Ardiansyah ya, silakan. Ya. Salam buat saudara-saudaraku yang menghadiri atau mendengarkan acara di live Zoom maupun di live di YouTube. Terima kasih Pak Paul. Pertama, suara kebenaran, suara keadilan tidak boleh berhenti. Demikian Halo Pak pula. Paul, selamat malam. Ya, antri sebentar. Ini biar Pak ini dulu ya, biar Pak Tambunan dulu. Silakan lanjut Pak Tambunan. Saya ulangi, suara kebenaran, suara keadilan tidak boleh berhenti. Demikian pula bagi orang percaya, berbuat baik dan benar harus terus dilakukan. Karena ini adalah pengajaran dari Kristus.
1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, bila kita mengaku sebagai pengikut Kristus sejati, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini yang harus dipedomani. Jadi kita sekali lagi sungguh-sungguh menteladani apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Tidak ada kompromi dengan segala bentuk kejahatan. Saya sudah berulang kali mengatakan, jadilah kita orang-orang jujur, orang-orangnya juga berbakti kepada negara dan bangsa. Karena itu apapun profesi yang kita jalankan harus laras dengan pengajaran Kristus. Kita tidak boleh berbuat curang dan mengikuti keinginan daging. Kemudian tadi diingatkan oleh Bapak KC itu betul sekali, Pak Paul. Kita jangan berhenti terus, dan untuk orang-orang yang ada di luar sikap dan perjuangan Pak Paul, ya saya menghimbau untuk bertobat. Bertobatlah kalian. Jangan jadi orang munafik. Jangan kalian menjadi orang-orang yang cinta kepada mamon. Kalian akan binasa. Karena ada dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Jika kita dengan sengaja melakukan satu perbuatan dosa, tidak ada lagi pengampunan, yang adalah hukum yang mengerikan dari Tuhan. Ini supaya dicamkan oleh para pendeta atau orang Kristen. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Kemudian kita harus ingat dan sadari bahwa radikalisme, terorisme, dan khilafaisme merupakan sarana penguasa kegelapan untuk menghancurkan dan menyingkirkan Pancasila dengan tujuannya untuk menghilangkan negara kesatuan Republik Indonesia dari bumi ini. Ini harus ditanamkan sehingga kita semua harus bersatu padu berjuang untuk meniadakan radikalisme, terorisme, dan khilafaisme. Kita harus di dalam Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama kita, semua itu bisa dimusnahkan. Kemudian yang berikutnya Pak Paul, saya mohon penjelasan ini. Saya udah lama sebenarnya ingin menyampaikan tentang Yoel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Saya bacakan ya Pak Paul ya. Boleh. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Ayat 2-nya, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagikan tanahku. Nah, jadi mohon nanti Pak Paul menjelaskan ayat firman Tuhan ini. Bagaimana nanti realisasinya atau penggenapannya. Saya kira itu saja dahulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Luar biasa Pak Tambunan ini, selalu semangat untuk suara kenabiannya. Luar biasa. Ini saya mau tunjukkan ya, yang sholat di gereja ini ya. Menarik sekali ini. Ini sebenarnya udah lama banget ya. Coba lihat, Anda lihat ini ya. Anda tinggal cari sholat di gereja Berlin ya. Ini TV One udah pernah meliput ya. Toleransi dalam agama, gereja di Jerman sediakan tempat sholat. Oh, kalau gereja kosong, enggak, saya bilang gerejanya kosong penuh ya. Ini sekarang sebentar lagi ini ada peraturan baru lockdown, saya bisa lintas negara lagi ya. Saya maksudnya bisa dengan bebas. Sekarang saya ini kan masih bolak-balik, tapi kan susah. Nah, besok saya ini udah bisa leluasa dan nampaknya gereja-gereja sudah bisa dibuka untuk jemaat lagi sama-sama. Saya mute dulu ya, Nia Amir ya. Yang tidak bicara di mute ya supaya jangan mengganggu yang lain. Nah, lihat toleransi dalam agama, gereja di Jerman sediakan tempat sholat. Apakah masjid boleh buat sholat? Boleh buat sholat, boleh. Tapi kalau buat ibadah orang Kristen, kalau yang di HKBP Jombang itu ditutup, boleh nggak ibadahnya di masjid? Atau itu yang kemarin yang di Bekasi itu, boleh nggak orang-orang Hindu itu terus karena nggak boleh bikin pura, lalu ibadahnya di masjid? Wah, bisa ada pemotongan kepala itu, ya. Lihat ini. Sekarang saya mau dengar, kita coba nih. Ini hukum sholat di gereja. Ini Bu Yahya bilang apa nih?
Dari Sayyidina Muhammad, apakah sholat di masjid mana saja, baik masjidnya Aswaja ataupun Syiah, bahkan boleh juga di gereja ataupun sinagog, sebab kata dia bahwa Allah telah menjadikan semua tanah di bumi sebagai tempat sujud. Di sisi lain, Islam adalah agama toleransi dan belas kasih, sehingga beribadah di tempat ibadah agama lain adalah diperbolehkan. Bagaimana ini Buya? Terima kasih. Itu tidak harus ulama Saudi, ulama manapun mengatakan bahwasanya kalau tidak usah ulama Saudi. Kenapa? Ini pertanyaan. Kalau ada orang sholat di gereja sekalipun, bagaimana hukum sholatnya? Orang Muslim sholat di gereja, jawabnya adalah sholatnya sah, tapi makruh karena mungkin ada patung-patung dan sebagainya. Cuman pertanyaannya, ngapain ada masjid kok kamu sholat di gereja? Ini cuman ini ulama membahas tentang sah dan tidaknya sholat. Jadi intinya boleh, masalahnya ada patung-patungnya, Mas. Terus ada yang ngomel lagi, sekarang sholat di gereja berarti karena masjid tidak bisa menampung. Ini goblok banget ini orang ya. Saya itu tinggal di Eropa, ya, nggak ada gereja kosong, nggak ada. Kalau kamu pergi hari Senin ya kosong, goblok bener ini orang-orang ini memang ya. Sekarang ada sholat di gereja karena masjid tidak bisa, masjidnya itu bangkrut. On lu, udah goblok lu. Makanya jangan jadi Islam. Masjidnya bangkrut karena pandemi, makanya mereka nggak bisa sholat di masjid. Masjidnya bangkrut, ditutup, nggak boleh dipakai lagi. Kenapa nggak boleh dipakai? Karena nggak bayar. Makanya gereja berbaik hati, buka. Udah kamu sholat di sini. Nah, kayak di Indonesia, gerejanya sudah penuh meluber-meluber, mau bikin gereja satu lagi nggak boleh. Alasannya karena itu sama itu kemarin Agustan kan gobloknya minta ampun kan. Dan memang kenapa kalau ada GPDI, HKBP, GBI, ada Katolik gitu, bahkan ada 10 gereja, kan suka-suka. Aturannya nggak boleh, aturan mana yang nggak bilang nggak boleh? Oh, kebebasan berserikat berkumpul kok. Kok nggak boleh gundulmu peang? Nah itu kan. Jadi ternyata Eropa itu ternyata lebih Pancasila daripada Indonesia. Dan kalau ditanya sekarang dibalik, boleh nggak orang Hindu sama orang Kristen ibadahnya di gereja? Hari Minggu kan kalian nggak pakai toh? Dipakai sama orang Kristen boleh nggak? Dari jam 7 sampai jam 11 siang. Wah, bisa ada pemotongan kepala massal itu. Iya kan? Nah, makanya saya mendukung Pak Adi Ismoyo tadi, bikinnya fasum, yang kalau hari Jumat bisa dipakai sholat, hari Minggu dipakai untuk ibadah. Orang Kristen. Nah, nanti orang Hindunya hari Sabtu. Gitu. Wah, saya mendukung tuh. Boleh tuh. Dicoba ya. Boleh tuh bikin test case itu. Coba lihat ada. Oke, Pak Ardiansyah Bangun ini silakan. Pak Ardiansyah Bangun. Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, kedengaran ya Pak. Kedengaran, bagus suaranya. Baik Pak, terima kasih Pak. Salam kasih Tuhan buat kita semuanya. Ini baru pertama kali gabung ini Pak, yang beberapa hari yang lalu saya gabung terganggu sinyal jadi saya berhenti. Oh iya, nah kemarin. Iya Pak. Jadi nama saya Ardiansyah Bangun itu mungkin tadi banyak orang berpikir saya ini apa ya namanya, pikiran miring sih, karena saya kan murtadin Pak. Saya sudah bersaksi di channelnya Pak Yusuf Manubulu yang tadi Pak Kece itu, Pak Muhammad Kece, itu sudah saya banyak dengar tentang beliau itu. Saya sepakat dengan beliau bahwa banyak hal yang mungkin harus diubah bangsa kita ini. Namun kesepakatan saya dengan Pak Muhammad Kece tadi itu, kiranya ya Pak Paul sebagai hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, yang sudah bersuara tentang kebenaran buat Indonesia, saya berharap juga sama seperti Pak Muhammad Kece tadi itu, kata-kata berkat lah buat bangsa kita ini Pak. Jadi walaupun Bapak mungkin sudah berpindah warga negara, saya mohon juga sama Bapak untuk memberkati bangsa kita ini. Karena saya lanjut Pak untuk narasi yang mungkin kebangsaan, mungkin ada beberapa yang saya mau
sampaikan ke Pak Paul bahwa Indonesia ini beragam-ragam, Pak, bermacam-macam. Kata orang Batak itu meragam-ragam karena ada lagunya. Nah, kalau kita bicara rasis itu bukan hanya di Chinese saja, Pak. Di suku Batak juga dirasisin. Di pulau tertentu, misalnya katakanlah di Pulau Jawa. Nah, orang Jawa juga kadang-kadang dirasisin di Sumatera, entah itu di Medan, Sumatera Utara gitu ya. Itu juga terkena imbas, Pak. Nah, ini karena semuanya kita ini terimbas oleh, saya nggak tahu dari mana sumbernya ini rasis ini, mungkin karena kita bermacam-macam, jadi ada perkataan-perkataan yang kadang-kadang menyinggung kita gitu, Pak. Oh, lu Batak ya? Nah, kalau kita di Jawa, Batak ya makan babi, nah gitu. Ya kalau kita bilang iya, karena enak kan gitu. Jadi bukan hanya orang Chinese atau orang Jawa atau suku apapun yang dirasisin sebetulnya. Apalagi mengenai tentang agama, ya. Kalau di lingkungan saya ini ya mungkin karena murtadin kena dampaknya juga mungkin. Tapi ya saya bawa hanya dalam doa saja. Nah, inti dari apa yang mau sampaikan ini, Pak, mungkin perlu juga Bapak memberikan jawaban bahwa bangsa ini kan bermacam-macam suku dan agama. Ya, dan membangun bangsa ini juga, kalau Bapak tadi, ya saya pikir Bapak tahu sejarah lah. Ya, kalaupun saya nggak begitu pintar-pintar amat, tapi saya sedikit-sedikit tahu juga, Pak, sejarah bangsa ini. Tapi bangsa ini sejarahnya begitu kelam gitu. Ya, kalaupun dibilang 350 tahun dijajah dan membangun pemerintahan itu kan tidak mudah juga, Pak, untuk membangun negara Indonesia itu tidak mudah untuk mempersatukannya. Kalaupun sekarang masih ada tantangan di Papua, di Aceh, dan wilayah lain kan ada beberapa yang mungkin mereka minta merdeka. Itulah ketidakmudahannya mempersatukan bangsa kita ini, Pak. Nah, inti dari apa yang mau saya katakan adalah bahwa kenapa sumber ini dari mana ini munculnya rasis ini? Karena ya Bapak tahu sendirilah bangsa kita ini bukan hanya suku Batak, suku Jawa, suku Chinese. Karena Chinese juga banyak teman saya, Pak. Sampai sekarang saya bergaul dengan mereka, Chinese yang ada di Pulau Jawa ini. Banyak teman saya, paling banyak malah Chinese teman aku gitu. Artinya memang kalau saya tanya mereka dirasisin, iya. Nah, termasuk saya juga. Nah, ini salah satu yang mungkin juga menjadi bahan pemikiran kita dari mana sumbernya. Dan berikutnya, Pak, kalau Bapak narasi-narasi yang kemarin-kemarin yang saya dengar, sudah saya tonton beberapa hal yang mungkin untuk berdebat dengan Gus Yakut, ya pemerintah-pemerintah yang lain yang menyangkut pemerintahan itu, ya sebaiknya harus berhikmat juga, Pak, karena mereka juga kan membangun bangsa kita ini dengan pemikiran-pemikiran mereka, ya walaupun perlu diubah. Ya, saya sepakat dengan Pak Paul juga. Kalau Pak Paul bilang adalah Nabi ke-26, siapa pengikutnya? Ya saya salah satunya pengikut Bapak. Ya, saya mau. Karena kalau Bapak membangun bangsa ini, saya sangat mau mengikuti Bapak. Gitu. Karena saya juga rindu dibangun bangsa ini dengan cara Pak Ahok yang sudah ya katakanlah berdarah-darah sampai keluarga dikorbankan, segala macam yang dia korbankan itu sangat luar biasa, Pak. Nah, kalau Pak Paul bisa seperti Pak Ahok juga untuk masuk dalam kepemerintahan atau untuk memotivasi anak-anak muda, kalau sekarang pun nggak bisa lagi Bapak jadi pejabat di Indonesia ini, ya motivasilah anak-anak muda Indonesia ini, Pak, sehingga betul-betul membangun bangsa ini dengan benar gitu, Pak. Walaupun
suara Bapak adalah, saya sepakat, salah satu mewakili dari apa yang Bapak sampaikan itu yang kemarin narasi-narasi yang mungkin menurut mereka tidak berbobot, menurut saya itu berbobot. Karena Bapak sudah menyampaikan suatu hal kebenaran yang luar biasa menurut saya. Salam sejahtera, Pak. Mungkin luar biasa, ya. Jadi Pak Ardiansyah, kalau berdoa buat Indonesia, kita setiap pagi doa jam 5 kita memberkati Indonesia. Ya, kalau kritik untuk Pancasila, untuk Indonesia harus kita suarakan. Bedakan antara mengkritik dengan mengutuki. Ya, banyak orang tidak bisa membedakan. Orang Kristen terlalu bodoh dengan masalah terminologi karena sudah di framing. Katanya kasih, kok bahasanya begitu? Katanya kasih, katanya tampar pipi kiri, kasih pipi kanan kasih kiri lagi. Terus kasih pipinya kanan kiri ditabokin namanya itu, bukan ditampar, ditabokin namanya itu. Nah, Tuhan Yesus waktu ditampar bilangnya apa? Kenapa kau tampar aku? Kenapa tampar ya? Iya, Yesus waktu ditampar sama imam besar jawabnya apa? Kenapa kau tampar aku toh? Iya. Apa salahku katanya? Nah, terus waktu Rasul Paulus ditampar, bilangnya apa? Nyoh, satu lagi sekalian, biar genep, nggak gitu kan? Kenapa kau tampar aku? Gereja waktu ditampar, bilangnya apa? Nih, kepalaku sekalian gebuki lagi sekalian sama orang Islam, jebuak, ya kan? Ya kan? Sekalian lagi nih, tambah lagi nih. Nah, malah gitu gereja kan, diam aja kan, katanya kasih. Itu kasih yang salah. Itu bukan kasih, itu takut. Ya, gereja di Indonesia itu takut, itu bukan kasih. Anda tidak digerakkan oleh kasih. Saya tidak percaya Anda digerakkan oleh kasih ini gereja-gereja. Anda digerakkan oleh rasa takut. Percaya saya, takut dibom, apalagi kalau gereja-gereja udah mapan itu. Ya kan? Takut dibakar gerejanya. Dan itu kalian, spirit itu kalian tularkan kepada jemaat. Kalian sedang berdosa, hai para pendeta. Anda sedang menyebarkan roh ketakutan buat jemaatmu, sehingga jemaatmu tidak menjadi kuat di dalam kehidupan. Belajarlah dari saya, Nabi ke-26. Ya, saya menyebarkan spirit keberanian. Saya memberikan inspirasi buat anak-anak muda supaya berani, jangan dikungkung rasa takut. Berani bicara. Nah, dengan hikmat. Nah, makanya saya selalu bilang, don't try this at home without any experts. Jangan ikut-ikut, karena Anda belum tentu diberi karunia kenabian. Ini tugas para nabi. Nah, tetapi belum tentu Anda diberi karunia kenabian. Ya, jadi tugas Anda adalah berdiakonia. Saya selalu menghimbau, dan tinggalkanlah gereja-gereja yang cari duit. Tinggalkan gereja-gereja yang tidak mengajarkan diakonia di gerejanya. Dalam khotbah-khotbahnya, tinggalkan. Anda akan ditipu dengan ilusi agama. Jadi yang kita lakukan adalah suara kenabian bukan hanya bagi Indonesia, bagi Islam, tetapi juga bagi gereja. Oh, itu juga. Itu yang harus penting. Itu penting ya. Nah, kalau saya menentang Gus Yakut itu memang harus saya tantang supaya dia jangan omdo. Kita boleh mengkritik, yang tidak boleh adalah kamu demonstrasi gede-gedean, itu enggak boleh itu. Ya, terus memberontak, makar, itu nggak boleh tuh. Tapi kita boleh mengkritik, kita boleh menyuarakan. Makanya saya tantang Gus Yakut debat, Ketua MUI si Anwar Abbas debat, sama si PBNU debat. Karena kalian sudah gagal mendidik orang Indonesia. Indonesia nggak pernah dijajah loh ya. Indonesia dijual sama kalian, sultan-sultan Islam. Indonesia dijual, mana bisa dijajah ini. Hari ini jumlah penduduk di Belanda cuma 18 juta, apalagi dulu. Bagaimana bisa negara kecil bisa jajah negara gede? Itu Anda dibodohin sama orang-orang Islam, para penulis sejarah ini. Indonesia itu dijual. Nggak mungkin bisa dijajah. Mongol, kan tadi udah jelasin panjang lebar. Mongol aja datang cuma dikentutin pulang kok. Apalagi Belanda. Karena kalian dijual, ada kesengajaan, memang dikasihin. Contohnya, perbudakan Kejarodi, Anyar Panarukan, itu sudah dibayar. Udah dibayar lunas, tapi kan uangnya nggak disampaikan ke kalian. Terus kalian nyalain Belanda. Belandanya bingung, salahnya di mana, gue udah bayar. Ya kan? Bayar, semua bayar. Nggak ada, kalian ditipu. Nah, itulah framing-framing seperti itu kalian aminkan, terus buat nyerang saya balik, karena didasari dari roh ketakutan. Karena kalian punya roh ketakutan. Bongkar sejarah. Kenapa kita bongkar sejarah terus di sini? Ya kan? Ngawur. Oh, kita pakai data semua dari kemarin. Kita cerita genosida Batak. Ada datanya, kita nggak bohong. Ada datanya semua.
Genosida yang terjadi di oleh orang-orang Melayu, ya kan, yang menggenosida orang-orang Dayak itu. Ada datanya, kita tunjukkan itu sumbernya dari mana, ya. Termasuk yang sejarah tadi yang disebut menjajah itu, kita semua tunjukkan datanya, nggak ada yang kosong. Termasuk kita bilang kalau PKI itu yang mendirikan justru santri-santri itu. Ada semua datanya, kita nggak ada yang kita karang-karang, nggak ada pemutarbalikan sejarah. Adanya kalian orang-orang di Indonesia diperbodoh, di framing oleh para penguasa yang notabene Islam yang ingin mendirikan khilafah ini. Sekarang kan kalian lagi di framing bahwa Borobudur itu yang bikin nabinya mereka, Nabi Sulaiman, apa itu, ya kan, Gajah Mada itu agamanya Islam. Kalian sekarang lagi di framing dengan kebodohan itu viral sekali ya. Dan itu dipakai, wah, di media-media sosial itu diyakini. Nah, itu kalian sedang di framing. Dan itu yang kita suarakan supaya kalian jangan bodoh. Nah, makanya saya pasang badan diri saya katakan, ya kan, semua hal-hal yang kebenaran, yang itu kebenaran, yang tidak ada yang bisa bantah. Makanya sekalian, ayo Gus Yakut sini debat sama saya. Kamu kerja apa coba? Yang Pak Ardiansyah tadi bilang, mereka punya cara sendiri. Mereka nggak kerja, percaya saya. Mereka nggak kerja. Anda itu cuma dibaca, kalian semua ya, dibacain ayat Alkitab aja udah kelepak-lepak, udah kejang-kejang, udah orgasme. Nggak ada Gus Yakut kerja, nggak ada. Nyatanya GKI masih mangkrak begitu kok. Malah sekarang tambah satu lagi, HKBP Jombang. Artinya apa? Ada yang salah. Kalian tuh dibacain ayat doang, lepak-lepak. Kalian tuh dibodohin, dihipnotis. Saya sedang membangunin kalian. Goblok lu gereja. Lihat kalian cuma dibacain ayat doang tuh sama Gus Yakut. Nyatanya ada kerja apa? Wah, dulu bikin surat edaran. Coba tunjukkan masalah-masalah gereja. Iya, sampai sekarang udah 6 bulan nggak ada eksekusinya. Nggak ada. Intinya apa? Intinya cuman buat gituan doang. Ya itu namanya Islam gigolo kekuasaan. Yang saya bilang Islam adalah gigolo kekuasaan. Dari Tante Girang yang sange. Loh itu memang begitu kenyataannya. Wow, Pak suaranya kasar sekali. Ya inilah Nabi. Nabi memang suaranya beginilah. Kalau saya suaranya nggak begini bukan Nabi dong. Jadi harus bedakan antara suara kenabian dengan suara-suara lainnya. Suara kenabian memang keras dan tajam. Tapi percayalah, hari Pak, ini saya dengar. Baik Pak, ada beberapa mungkin gini Pak. Anggaplah menurut Bapak itu benar, ya artinya Pak Paul ini benar. Apa yang selanjutnya kita harus lakukan nih? Kan sudah dibilang bolak-balik, ayo berdiakonia dan terus suarakan minoritas yang keras. Selama ini kan kalian diam saja. Sekarang saya sudah buka jalan nih. Kalian sudah didengar dunia internasional. Nah, kalian diakonia yang kencang. Kalau Bapak bilang kemarin bilang terjadi chaos, kita bersuara mungkin lebih parah kita bersuara daripada demonstrasi, Pak. Karena mungkin mana ada chaos, Pak? Kita ini kan, mana mungkin ada chaos? Ya mungkin menurut Bapak nggak terjadi. Nyatanya kan nggak chaos, nggak kan? Udah saya hitung, Pak, nggak akan chaos. Nggak akan chaos, sudah saya hitung. Ya, saya bertindak, saya berhitung, Pak. Ya nggak akan chaos, nggak akan chaos. Justru kalau saya diam saja, maka nggak akan jalan-jalan. Justru khilafah yang akan berkuasa. Nanti tiba-tiba anak Bapak digorok sama khilafah itu, Pak. Saat ini saya teriak. Hari ini khilafah dibongkar habis-habisan. Kita telanjangin habis-habisan. Begitu mau chaos ditangkap. Wah, pasti teroris tuh udah. Siapapun sekarang yang mau bikin chaos, itu pasti teroris. Enak banget tuh Densus 88 buat nangkepnya tuh. Justru saya ini malah membantu pemerintah, Pak, supaya ini orang-orang ini keluar semua nih, orang-orang biadab radikal ini. Supaya menampakkan batang hidungnya. Ketahuan sekarang siapa yang radikal, siapa yang enggak. Nasrullah itu jelas biang radikal, itu harusnya ditangkap tuh. Ya kan? Sudah jelas Anwar Abbas itu sudah jelas biar radikal. Begitu dia gerakan, udah itu hate speech langsung tangkap harusnya. Jadi kelihatan banget, nggak bakal chaos, karena rakyat juga udah capek Pak. Makanya saya serukan sama gereja, ayo diakonia kasih makan. Kalian ketakutan sih gereja, ya kalian gereja kebanyakan ngumpulin duit sih kenyang, jemaatnya juga tertipu, diiming-imingin, wah kasih gereja yang banyak nanti kamu diberkati. Beli jet untuk penginjilan. Gundul Mupeang buat penginjilan. Buat jalan-jalan kok. Buat penginjilan Gundul Mupeang. Ya, betul.
setuju Pak. Jadi tugas Anda sekarang adalah tinggalkanlah gereja yang megah, yang pendetanya pakai baju mewah, pakai aksesoris mewah, dan pakai mobil mewah dengan gaya hidup mewah. Tinggalkan. Tinggal Pak. Ya, tinggalkan dan mulai bersekutu bersama kelompok-kelompok untuk berdiakonia, kumpulin beras. Ya, saya selalu selalu menghimbau, ayo berdiakonia. Sudah jangan kasih uang lagi lah ke gedung-gedung mewah itulah. Berhenti, stop. Ya, jangan kasih uang lagi ke Gilbert, stop, udah berkati. Jangan berkati orang-orang miskin di sekitar Anda. Anda kasih uang ke Gilbert, ke gerejanya Gilbert, Anda nggak akan diberkati sama Tuhan. Percaya saya, Anda nggak akan diberkati. Tapi kalau Anda kasih uang ke orang-orang miskin di sekeliling Anda kumpulin 10 orang dalam komunitasmu, 10 orang patungan, bisa kumpulin 10 juta, beli sembako. Perut yang kenyang nggak akan mudah dihasut, sehingga nggak mungkin chaos. Karena udah kenyang, mau ngapain? Ya, Setuju. Setuju. Ya, Setuju. Anda yang harus meresponin. Sekarang saya udah buka jalan. Kalau Anda nggak ngeresponin, repot ini. Ya, nggak, belum tentu orang mau disalib lagi. Belum tentu ada orang mau disalib lagi. Ya, belum tentu. Makanya mumpung ada yang mau disalib, Anda gerak sekarang. Ya, apakah saya mengutuk Indonesia? Nggak pernah saya ngutuk Indonesia. Tiap jam 5 pagi saya sampai tidur jam 2:30 loh, baru tidur loh. Supaya kita bisa berdoa buat Indonesia tiap hari. Anda di sana kan jam 5 pagi, di sini jam 12 malam. Kita selesai jam 2 pagi, saya baru tidur setengah 3 baru tidur saya. Loh, itu saya korban, saya bangun lagi jam 8, setengah 9 saya harus bangun karena saya jam 9 harus ke kantor. Sekarang coba, saya di sini bayar harga, kalian di sana nggak mau berdoa. Lagi mana dong? Nggak bisa, harus bareng-bareng, nggak bisa, nggak ada cerita saya sendiri. Harus semuanya bareng-bareng. Nanti jadi revival di Indonesia. Saya nggak cerita agama Kristen nomor 1, nggak cerita. Saya lagi cerita supaya Pancasila ini bisa tegak di Indonesia, sehingga semua orang bisa menikmati ya Pancasila yang anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa ini. Bukan dari Allah SWT ya, tapi dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, bukan dari Allah SWT-nya Islam, bukan, tapi dari Tuhan yang Maha Esa yang di dalam sila pertama itu. Gitu, harus bedain ya, Pak. Di dalam nama Yesus, aku singkirkan semua ketakutan dari hidup kalian, orang-orang di Indonesia. Saya patahkan, saya ikat semua roh ketakutan itu di dalam nama Yesus Kristus. Saya impartasikan roh keberanian yang dari sorga melanda Indonesia, menginspirasi orang-orang untuk mereka berani dan membuka suara, dan mereka akan bekerja, berdiakonia, bermarturia, dan menyatakan kasih Kristus buat Indonesia. Amin. Haleluya. Lanjut lagi Abdul lalu kodok dalam tempurung. Ya, Abdul selalu kodok dalam tempurung. Unmute dulu Abdul. Mikrofonnya dinyalakan Abdul. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, baru masuk lagi nih, sulit. Iya, udah lama nih ya. Iya, ini udah 100 terus sih memang nih. Luar biasa ya. Saya cuma berdoa sama Pak Paul supaya tetap konsisten, tetap berani menyuarakan suara Tuhan gitu ya. Saya percaya sekali dengan suara kenabian Pak Paul. Iya. Jadi anak-anak memang ada diberikan karunia kenabian yang untuk berbicara keras gitu. Apalagi kalau itu suara Tuhan nggak disuarakan, malah kita yang bersalah kan, Pak Paul. Malah Tuhan yang akan menuntut kita kalau kita nggak berbicara gitu. Ya mungkin Tuhan pilih Pak Paul untuk berbicara seperti ini gitu. Nah, cuma kekonsistenan itu kadang-kadang yang sulit, Pak Paul. Kemurnian, ketulusan itu yang kadang-kadang berat berikutnya gitu. Suara saya masih jelas Pak Paul? Bagus. Ya, jadi pengalaman saya juga ketika dulu pernah saya merintis satu gereja bersama teman. Waktu pertama kita tulus, waduh luar biasa pengorbanan. Ketika gereja mulai besar, uang kelihatan terkumpul besar, Pak. Nah, itu mulai ada perubahan ketulusan ya, kelihatan. Mamon itu kan biasanya memang kata Tuhan itu lawannya Tuhan biasanya mamon gitu ya. Nah itu jadi kadang-kadang takutnya nanti ketika Pak Paul terus berbicara nanti pasti ada ya gangguan atau godaan iblis yang mau pakai Pak Paul untuk ke politik atau ke itu ya mungkin uangnya lebih besar Pak Paul. Makin besar itu yang membahayakan gitu. Nah, saya berdoa untuk Pak Paul tetap murni, tulus, memberi
akan suara Tuhan ini. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan kan harus belajar mendengar suara Tuhan. Apa yang harus kita katakan kepada orang lain itu kalau dari Tuhan harus kita katakan. Karena kita yang bertanggung jawab. Itu aja Pak Paul, semangat terus. Terus doakan ya supaya saya tetap murni. Ya itu benar ya. Dan kita semua yang ada di sini ya, karena tetap ada orang-orang yang ingin selalu ada ya Pak, orang-orang yang berusaha membelokkan kita. Tapi kalau saudara sepakat supaya kita tetap murni dan konsisten, toh nanti kita semuanya akan menikmati. Ya, kita semua. Haleluya. Terima kasih Pak Abdul. Lanjut nih, kodok dalam tempurung. Waduh, udah lama nih keluar dari tempurung nih. Om Swastiastu semuanya. Om Swastiastu Pak Kodok. Halo Pastor. Jangan-jangan lu Deddy Kobuser yang kemarin gua kutuk jadi kodok ya? Oke, lanjut. Oke. Saya ingin share beberapa ayat ya, boleh ya? Boleh. Bukannya untuk ini, bukan untuk khotbah, bukan. Boleh. Nah, saya ambil di Matius 5 ayat 17 ya kan sampai 22 ya. Saya bacain ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, ini dia. Di ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengarkan dan difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ini ayat yang ke-22, terakhir. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata saudaranya, kafir lo, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, nah, jadi ini yang terjadi. Saya nggak bicara dengan yang lain, tapi maksudnya kita bicara di internal kita, di kalangan saudara-saudara Kristiani. Ya kan kemarin itu kan saling menghujat, saling mengatakan kafir, sesat lo, ya kan? Nah itu Yesus sendiri berkata kan bahwa mereka itu justru mereka lah yang harus diserahkan ke dalam neraka itu ya. Nah jadi ini saya ngeri banget dengan ayat ini. Jadi sesama Kristiani, ayolah kita saling saling menutup, bukan saling menutupi, saling bekerja sama ya, bukan untuk apa-apa tapi untuk bermarturia, untuk diakonia seperti yang diteriakan selama ini oleh pastor, ya kan? Nah, itu gereja saatnya harus berubah, ya. Jangan dari dulu saya melihat bahwa ini bukan rahasia umum lagi. Jadi gereja ini bukan lagi sesuatu yang membangun rohani, tetapi semua orang malah di dalam gereja itu berlomba-lomba untuk mengungguli satu sama lain dalam hal materi. Ya. Nah, ini yang saya takutkan dan itu sudah terjadi. Banyak orang-orang Kristen di dalam gereja itu minder sehingga mereka tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Wah, saya merasa malu. Saya tidak mau ke gereja lagi. Ya kan, mereka semua tidak memandang saya. Saya ke gereja hanya pakai angkot. Ya, ini peristiwa ini sangat memprihatinkan. Dan saya benar-benar tidak setuju dengan ini juga satu framing ya. Ini satu framing yang secara tidak ketara itu ada di dalam lingkungan gereja. Nah, ini yang selalu diteriakan ya oleh Pastor Paul dan itu sudah saya alami juga dari dulu. Ya, dan ini harus saatnya bangkitlah gereja karena sudah lupa akan misi utama. Ya.
Nah, ini yang menjadi concern saya hari ini. Ya, terima kasih, itu saja Pak Pastor Paul. Luar biasa Pak Kodok. Iya. Tetap ya teman-teman, jangan takut. Dan kalau ada gereja-gereja yang takut-takut itu tinggalkan saja. Yang takut tinggalkan saja. Tinggalkan. Ya. Karena itu tidak bikin Anda sehat. Berarti gereja itu nggak ada kasih. Di dalam kasih nggak ada ketakutan. Oh berhikmat bro. Oh enggak, itu gereja nggak berhikmat justru. Dia hanya berpikir buat dirinya sendiri, nggak berpikir buat anak cucunya. Ya, ayo sebarkan roh keberanian itu dengan berdiakonia dan bermarturia. Ya teman-teman ya. Ini terakhir ya. Ini sorry nih Grossfather. Oh Grossfather mau nyalakan ini ya. Ini silakan Grossfather terakhir ya. Silakan Grossfather. Bisa nyalakan video ya berarti ya. Salam bro. Ada videonya? Nggak ada videonya nih, nggak bener nih. Biasa. Sekali ini saya permisi nih Pak Paul. Ya. Ya, Opung JJ. Ya, iya teman kita. Ini tolong kirimin ini dong gambarnya dong. Selamatkan Pancasila nih buat cover yang selanjutnya. Siap. Oke, lanjut. Jadi saya cuma satu Pak Paul. Dari tadi saya terus lihat chatnya Zoom ini. Jadi kita didatangin oleh saudara kita yang diliputi roh ketakutan gitu ya. Dari tadi dia ngoceh di sini. Saya cuma mengingatkan, sayangnya dia udah keluar dari sini gitu ya. Saya cuma mengasih. Dia memang spirit jahat itu roh jahat itu. Ya, saya cuma mau nitip buat dia supaya dibaca Roma 8 ayat 15. Sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba sehingga kalian hidup dalam ketakutan. Sebaliknya roh Allah itu menjadikan kalian anak-anak Allah. Dan dengan dengan kuasa roh Allah itu memanggil Allah itu Bapa, ya Bapakku. Jadi saudaraku tadi yang mempunyai penyembahan yang benar, true worship itu, dengar firman Tuhan seperti di sini. Rajin-rajinlah bersama dengan kami di sini supaya tahu bagaimana cara menghilangkan roh ketakutan. Demikian Pak Paul, kirim salam buat dia. Terima kasih. Luar biasa. Iya Opung. Jadi roh yang ada di dalam kita itu bukan roh ketakutan ya, tapi juga bukan roh pemberontakan. Ya, harus hati-hati. Jadi begitu anarkis itu bukan dari sorga, itu dari neraka. Roh keberanian anarkis itu dari neraka. Keberanian juga, tapi itu dari neraka. Nah, roh keberanian dari sorga itu membuat Anda berani untuk berdiakonia dan bermarturia ya dengan bebas, dengan leluasa, dan menyampaikan apa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi bukan untuk memberontak. Kita, Roma 13 ayat 1, kita disuruh untuk mematuhi pemerintah, kecuali ketika kita disuruh menyangkal iman dan tidak boleh memberitakan Injil. Kita nggak usah turutin. Tetapi dalam hal yang lain kita harus ikutin. Begitu ya. Luar biasa nih Opung. Grossfather JJ. Silakan berdoa untuk penutup Grossfather JJ. Ini orang kita ya. Silakan, kita harus tutup. Maaf teman-teman kurang satu, tapi saya tetap harus mengajar sekarang karena udah saya liburkan minggu lalu. Silakan Grossfather berdoa untuk penutup. Jangan lupa berdoa untuk NTT dan berdoa untuk juga pemerintahan Jokowi untuk Indonesia. Silakan. Pak, nanti malam ada kelas kan? Iya, kita ada kelas hari ini. Iya. Oke, thank you. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya, berdoa. Baik, saudara-saudaraku, kita sepakati pertemuan kita malam hari ini untuk kita selesaikan dan besok dilanjutkan lagi dan hari-hari berikutnya. Dan kiranya Tuhan memberkati semua apa yang kita percakapkan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi kemasyhuran bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami dalam persekutuan yang kecil ini. Banyak hal yang kami bicarakan Tuhan, dan semuanya itu kami lakukan hanyalah untuk menyatakan kebenaran firman-Mu dan untuk membuat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga kami Tuhan mau memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang kecil ini. Biarlah dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya kami boleh berhikmat, kami boleh memberkati, tidak hanya untuk mengkritik, tapi kami juga Tuhan memberikan hikmat yang daripada Engkau sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu.
Malam hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi di bangsa kami. Kami berdoa untuk NTT Tuhan, dan bencana-bencana yang lainnya termasuk tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Semuanya ini Tuhan kami sadari Engkau mengizinkan ini terjadi supaya kami menyadari bahwa Tuhan itu yang lebih kuasa. Alam ini juga boleh Tuhan pakai untuk berbicara kepada kami sehingga kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap peristiwa dan bencana yang ada. Dan berikan Tuhan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang ditimpa bencana, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, maupun keluarga yang mengalami penderitaan saat ini. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberikan mereka Tuhan keringanan di dalam menjalani hidup ini ketika bencana ini datang Tuhan. Dan hibur mereka Tuhan, yang keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh para prajurit-prajurit yang telah berjuang untuk negara ini di dalam kapal selam itu Tuhan. Oh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Berkati hamba-Mu Pak Paul dan keluarganya, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan dia melakukan ini semua Tuhan dengan kemurnian hati, yang benar-benar mengangkat dan memuliakan nama-Mu. Berkati semua saudaraku yang ada di Zoom ini Tuhan, biar juga mereka Tuhan menyadari hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya Raja bagi kami. Berkatilah semuanya, keluarga-keluarga kami juga. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Segala hormat bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Saudara, Haleluya. di depan Anda ada donasi untuk bencana NTT selalu ya, di komunitas ADM BT Bula Susteran Katolik di Surabaya ya. Cuman ini memang fokus mereka sedang untuk NTT, masih ada beberapa wilayah di NTT yang belum terkirim bantuannya ya. Karena memang luar biasa kerusakannya. Kita terus berdoa buat NTT. Ya, sekarang saudara yang ada di live Zoom, di live YouTube, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, aliranmu, kalau percaya, hanya bilang kau percaya, engkau akan menerima berkat Tuhan ini. Ya, bareka Adonai wa Yismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya, Adonai Benaeleka Wihunecha, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya di dalam nama Tuhannya Wanes, Tuhannya Sabelian, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Saksi Yehova yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan kami, Kurios, Adonai, majikan kami, penguasa kami, dan juru selamat kami. Haleluya, amin. Oke, Amin. jangan lupa di-subscribe. Amin. Ya, dan kita ada doa fajar jam 5, doa fajar di Hagios Eropa. Di-subscribe ya. Haleluya, Tuhan Yesus berkati semuanya. Saya harus mulai kelas yang berikutnya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, Teman-teman yang ada di sini. Matur suksma.